Oke, halo semuanya. Yang di Zoom bisa on cam dulu ya teman-teman. Oke, boleh di on cam dulu biar kita sama-sama bakal sampai ke open session di mana di sini kita bakal kedatangan pemateri yang sangat luar biasa nih. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa on cam terlebih dahulu ya. Yuk teman-teman bisa dipercepat untuk on cam-nya. Sambil menunggu teman-teman semua untuk bisa on cam dan untuk teman-teman yang berada offline di tempat, maka sebelumnya aku mau menyapa teman-teman terlebih dahulu. Jadi sebelumnya selamat sore teman-teman. Semuanya perkenalkan, namaku Dina di sini sebagai VNI Skoma Cimsa 2021-2022 yang bakal menjadi moderator pada kegiatan open session pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita sesuai rundown, kita akan mengikuti open session di mana Skoma Cimsa saat ini berkesempatan untuk mengundang speaker ataupun pembicara, yaitu Dr. Angela Grace. Halo dokter, selamat sore. Halo. Maaf dokter, masih. Halo, selamat sore Dina. Baik, karena kita tidak mau berlama-lama ya, kita mau mendengarkan mengenai pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya kita minta dulu kepada OSI bisa menampilkan terlebih dahulu mengenai CV pemateri kita. Baik, dari OSI apakah sudah bisa? Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan untuk topik dari open session kita hari ini, yaitu terkait dengan lesson learning and future direction in medical education beyond COVID-19 pandemic. Nah, di sini untuk pematerinya yaitu dari MIMS Indonesia dengan pembicara yaitu Dr. Angela Grace. Nah, sebelumnya sebelum kita melaksanakan open session ini, aku akan membacakan ground rules mengenai sesi open session pada sore hari ini. Yang pertama, untuk teman-teman yang berada di Zoom meeting, diharapkan untuk on cam, terutama ketika sinyalnya tidak bermasalah, kemudian diharapkan untuk memute selama pemaparan materi, kemudian bisa mengajukan pertanyaan melalui chat, kolom chat yang ada di Zoom, dan bisa juga untuk melakukan raise hand ketika ingin bertanya. Kemudian juga kalau teman-teman ingin bertanya secara langsung bisa raise hand dan akan ditunggu untuk dipersilakan untuk bertanya. Dan diharapkan untuk teman-teman untuk tetap aktif karena kita sebagai Cimsa, artinya kita harus be active with Cimsa. Oke, sebelumnya aku izin memperkenalkan Dr. Angela terlebih dahulu ya. Monggo dari OSI apakah sudah bisa untuk share screen? Bagaimana dari OSI? Oke, mungkin aku akan memperkenalkan secara verbal terlebih dahulu. Jadi, untuk pemateri kita merupakan Dr. Angela Grace yang merupakan Doctor of Medicine di Universitas Pajajaran, kemudian merupakan medical editor pada 2021 hingga sekarang pada MIMS Indonesia, kemudian medical doctor dari tahun 2017-2018 di RSUD SK Lerik, kemudian dilanjutkan pada 2018 sampai 2019 di Saint Raphael General Hospital Cancer, kemudian research assistant di divisi nefrologi Departemen Anak Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, kita persilakan kepada Dr. Angela Grace. Waktu dan layar dipersilakan. Selamat sore semuanya teman-teman Cimsa. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk sesi open session di Make Medical Education Update 2022. Terima kasih juga untuk Dina tadi sudah memperkenalkan. Ya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Dina, pada sore hari ini saya akan membawakan materi mengenai Lesson Learned and Future Direction in Medical Education Beyond COVID-19 Pandemic. Sebenarnya sih bukan materi ya, ini lebih ke arah sharing mungkin ya untuk yang saya tahu. Dan bisa mudah-mudahan sih bisa jadi bahan refleksi untuk teman-teman juga dan untuk supaya bisa bawa insight baru. Saya pada saat ini jadi medical editor di MIMS Indonesia
Indonesia dan sebelumnya pernah jadi research assistant juga. Ya, boleh next slide mungkin bisa dibantu. Slide ini emang layar saya atau emang belum jalan ya slide-nya? Ya, ini kita bisa skip aja karena tadi udah diperkenalkan. Ya, lanjut. Oke, jadi untuk sore ini yang akan saya bawakan seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Pertama-tama saya akan buka dengan bagaimana sih perjalanan pendidikan kedokteran dulu dan sekarang. Kemudian bagaimana kehidupan kita sebelum dan setelah pandemik. Kemudian juga bagaimana sih situasi pendidikan FK di Indonesia sekarang dan apa yang akan di-expect atau diharapkan dari dokter di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan presentasi ini kita semua bisa jadi lebih mengerti lagi dan bisa lebih memahami tentang kondisi pembelajaran online, kemudian peluang dan tantangan pembelajaran online, serta future direction untuk teman-teman semuanya. Boleh next? Ya, seperti yang kita semua tahu, dokter itu awalnya kan dari bapak kita Hippocrates ya. Hippocrates ini dulu bagaimana sih dia mendapatkan ilmu kedokteran? Dulu tuh Hippocrates diajarkan oleh bapaknya dan bapaknya juga diajarkan oleh kakeknya. Jadi pembelajaran kedokteran itu dulu turun-temurun dan berdasarkan lebih ke arah experience based dan juga trial and error. Dan kemudian bagaimana dia menurunkan ilmu itu dengan dicatat, kemudian ditranslate, yang banyak ditranslate ke bahasa-bahasa lain. Apa sih isinya gitu ilmu yang ditulis oleh Hippocrates? Mostly tentang anatomi, kemudian juga natural herbs. Dan ilmu-ilmu itu berkembang setelah dia tuliskan, kemudian muridnya juga mengaplikasikan dan juga ternyata menemukan yang baru, dia tuliskan, dia turunkan lagi seperti itu. Sampai pada akhirnya muncullah medical school pertama di Eropa. Muncul di medical school pertama di Eropa yang pada awalnya juga berfokus pada anatomi dan bedah. Nah, setelah itu barulah berkembang lagi sampai muncul medical society pertama di Amerika, kemudian ada transplant jantung pertama, kemudian berkembang lagi ada electronic medical record pertama. Nah, pelajarannya apa sih? Kita tuh selalu berkembang, berinovasi, selalu berpikir apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk improve education system ini. Dan bahkan ada yang bisa melakukan telesurgery dengan guided robot yang dilakukan dia lakukan dari remote, dari tempat lain, tapi di tempat yang operasinya itu dibantu oleh robot, tapi yang diawasi dengan dokter lain. Jadi kita bisa lihat dari tradisional sampai jadi digital, nah itu mungkin teman-teman udah mulai akan ada bayangan future kita seperti apa gitu ya dari perjalanan ini. Oke, next. Nah, kita juga bisa lihat dari dulu itu praktek tergantung gurunya ya atau institusi. Karena dari Hippocrates aja dia diajarin bapaknya, diajarin kakeknya. Jadi dulu tuh lebih ke experience approach. Tapi setelah ilmu makin berkembang, sekarang kita bisa lebih mudah kalau mau belajar, banyak guideline dari asosiasi terkait. Misalnya kita kalau mau bandingin gimana sih pedoman yang ada di Indonesia sama pedoman yang ada di Indonesia dan pedoman yang ada di Amerika gitu misalnya. Nah, itu kan kita bisa dapetin dengan mudah ya. Jadi sekarang approach-nya lebih ke scientific daripada ke experience. Oke. Boleh di next. Untuk di Indonesia, bagaimana sih perjalanan kita bisa jadi dokter sampai bisa disumpah dokter? Nah, ini kan bervariasi ya, tiap universitas pasti beda-beda. Teman-teman di sini juga beda-beda juga kan ya. Ini kan acara nasional kan,
Nah, ini pasti ada perbedaan universitas satu dengan yang lain. Tapi yang saya tahu untuk pendidikan SKED itu bisa 3,5 sampai 4 tahun. Dulu sih saya 3,5 tahun. Kemudian untuk pendidikan profesi dokter atau koas itu antara 1,5 sampai 2 tahun. Dulu saya 1,5, mungkin sekarang kayaknya udah nggak bisa 1,5 lagi. Jadi mungkin sekarang semua 2 tahun untuk koas. Dan kemudian setelah koas ini kan baru kita bisa disumpah dokter. Nah, kemudian setelah itu 9 bulan sampai 1 tahun itu untuk internship supaya kita bisa legally practice as a doctor. Ya, ini kalau dihitung itu perjalanannya panjang banget ya. Bisa jadi berapa nih? 6, 7 tahun. Ya memang seperti yang kita udah ditanamkan dari pertama kali masuk FK, jadi dokter itu ya long life learner ya, lifelong learner teman-teman. Semangat ya. Jadi kita belajarnya nggak pernah berhenti. Oke, kita bisa next. Oke. Sebelum pandemi, kalau yang saya tahu, pengalaman saya juga, kita kegiatan kemahasiswaan kita itu untuk belajar di FK, tutorial, lecture, skills lab, dan lab activities. Tutorial 2 minggu sekali, lecture juga 2 minggu sekali, skills lab seminggu sekali, dan labnya 1 seminggu sekali. Nah, ini kan dulu padet ya, maksudnya Senin sampai Jumat masuk, habis itu pulang kampus juga ada kegiatan lagi, habis itu belajar mempersiapkan kasus tutorial atau belajar untuk skills lab atau lab. Tapi setelah pandemi mungkin udah nggak kayak gini lagi ya. Coba kita next seperti apa sekarang. Boleh next slide. Ya, untuk sekarang mungkin sama-sama kurikulumnya mungkin sama, tutorial dan lecture, habis itu skills lab dan lab juga, tapi semuanya jadi online 100%. Kalau dari yang saya tahu, yang saya tanya dari mahasiswa kedokteran yang saya kenal di salah satu universitas negeri di Indonesia, itu yang dia lakukan ya tutorial dan lecture-nya online, skills lab-nya online, lab activities-nya juga online. Nah, kalau saya jujur sih kalau pas ngeliat wah skills lab online, kalau gitu teman-teman pasti tantangannya besar sekali ya, karena kan kalau skills lab online artinya di rumah hanya melihat video, kemudian juga mesti putar otak gimana nih caranya supaya saya bisa dapat boneka yang sama seperti yang di FK gitu misalnya, atau paling nggak bisa ada orang rumah yang bantu untuk role play kalau misalnya lagi latihan anamnesis pasien gitu, atau untuk periksa pasien gitu. Nah, yang lebih nggak kebayang lagi lab gitu ya, karena kan kalau lab dulu kita masuk itu langsung masuk ke lab dan menghadapi mikroskop gitu, terus kita bisa siapin preparatnya. Tapi sekarang ya dengernya lecture online aja gitu ya. Nah, sebenarnya sih kalau untuk lecture dan lab yang dilaksanakan secara online ada positifnya sih ya. Soalnya kan kita juga jadi bisa lebih jelas ngelihatnya, terus kalau misalnya ada yang kurang paham nih kita bisa ulang lagi kan karena ada rekamannya gitu. Tapi sayangnya kalau lab ya kita jadi nggak bisa lihat kadaver aja ya. Kalau misalnya dulu kan bisa lihat kadaver, sekarang lihat kadaver mungkin online seperti itu. Dan yang saya tahu juga sekarang ada 2 hari kosong. Tapi itu bisa dilakukan untuk belajar mandiri, terus habis itu bisa persiapan untuk tutor dan skill. Oke, kita bisa lanjut. Next. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan di Universitas Samratulangi, tantangan apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran dengan metode pembelajaran online. Kalau kita lihat di sini ya, mereka bilang internet itu adalah, koneksi internet itu adalah salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap kegiatan mereka. Karena kan kalau misalnya teman-teman juga mungkin sering yang ngerasain kalau internet lagi trouble gitu, aduh nggak kelihatan ininya apa namanya si layarnya tiba-tiba freeze atau misalnya suara nggak kedengeran, dan apalagi kalau ini terjadinya waktu ujian itu kan panik banget ya dan bisa mempengaruhi hasil ujian kita yang padahal sebenarnya itu bukan murni kesalahan kita kan gitu. Kita jadi susah fokus juga, habis itu lebih nggak semangat ya. Kalau di paper ini sih di bawah di bagian diskusi dia bilang menurut mahasiswanya mereka jadi kurang semangat dan jadi kurang fokus untuk mengikuti materi gitu. Apalagi juga yang tadi seperti yang tadi skill set hanya dari video, jadi mereka tuh ngerasa kurang confident dengan skill yang mereka punya. Dan sometimes laptop yang terbatas, jadi pas lagi buka
macam-macam, lagi buka Zoom, lagi buka Word, lagi buka PowerPoint, tiba-tiba ya freeze gitu, terus mati deh gitu. Nah itu pasti teman-teman juga sering mengalami ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat sisi positifnya, teman-teman waktu lebih fleksibel, jadi kita bisa atur waktu untuk belajar, kapan waktu untuk istirahat gitu ya. Nah terus abis itu akses materi juga mudah, teman-teman bisa belajar di mana aja, dan biaya ke kampus kan kalau dulu mungkin kalau ke kampus ada biaya transport, belum lagi biaya makan siang atau jajan-jajan gitu. Sekarang bisa jadi lebih hemat, dan terutama risiko COVID ya. Kalau misalnya online kayak gini kan risiko COVID-nya berkurang. Jadi ada kekhawatiran menularkan ke anggota keluarga di rumah itu jadi lebih sedikit gitu. Nah itu sih tantangan advantage dan disadvantage-nya ya dari metode pembelajaran online. Oke, next. Nah, ini terjadi juga di fakultas lain ya. Ini yang lucu-lucu aja nih, dia sampai ada yang bilang dia lagi presentasi, terus habis itu dia unmute voice, matiin kamera, atau kamera aja yang mati. Jadi dia nggak tahu kan kalau mic-nya masih hidup. Ini kayak problem kita semua ya. Terus habis itu tiba-tiba ya dosennya jadi denger deh apa yang dia omongin. Wah, ini malu sih gitu ya. Nah, emang ini problema situasi belajar online sekarang. Ini bahkan ada bapaknya ngiranya kuliah di Unair, padahal di Unis. Jadi bapak mungkin karena terlalu banyak di depan laptop ya, sampai orang tuanya juga udah nggak tahu nih anak gue nih kuliah di mana ya gitu. Jadi ya lucu deh, ini situasi sekarang miris juga sih, tapi ya mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya meskipun banyak tantangannya. Oke, next. Nah ini kalau untuk situasi online itu nggak hanya berdampak pada mahasiswa kedokteran nih ternyata. Kalau yang saya tanya dari koas juga berubah banget nih. Nah ini kan sebelumnya kalau yang saya tanya dari yang di universitas negeri yang sama, dia dulu stase mayor 9 minggu, stase minor 4 minggu. Dulu juga ada visite besar, poliklinik, dan jaga malam. Nah ini terjadi visite besar ini di stase mayor, habis itu poliklinik mungkin di semuanya ya, stase mayor dan stase minor. Kemudian jaga malam sih umumnya di stase mayor. Tapi itu semua terjadi dalam 9 minggu atau 4 minggu sesuai stasenya. Dulu tuh padat banget tuh kalau misalnya habis jaga malam, habis itu langsung ikut Visbus, habis itu bisa ke poliklinik, dan setelah poliklinik tuh bimbingan. Dan pas di poliklinik tuh nggak hanya cuma observe, tapi sometimes kita juga cari kasus nih gitu. Atau kalau nggak ke poliklinik, ke ruang rawat inap, itu juga sama, cari kasus juga untuk supaya bisa dibawakan pas bimbingan. Ya dulu pokoknya koas padat lah ya ininya, apa kegiatannya gitu. Belum lagi nanti ujiannya juga, itu udah pusing tuh kalau misalnya ujian mesti cari pasien segala macam. Nah sekarang setelah pandemi, next slide. Setelah pandemi itu berubah banget karena jadinya stase mayor itu dibuka dengan stase online selama 4 minggu. Stase online ini ngapain sih? Dia itu semua yang tadinya presentasi kasus itu bisa dilakukan di kapan saja gitu sebelumnya, entah minggu ke-5, entah minggu ke-7, sekarang jadi cuma di 4 minggu pertama aja tuh kalau stase mayor. Stase minor 2 minggu. Jadi, dan kebayang nggak sih teman-teman, maksudnya belum ketemu pasien, habis itu udah ada stase online, jadi yang presentasi kasus gitu. Jadi kan mungkin kurang ini ya, kurang bisa mendalami gitu. Ini pasiennya seperti apa, habis itu penyakitnya gimana, terus belum bisa diikutin gitu. Tapi udah dibahas duluan gitu di 4 minggu pertama atau 2 minggu pertama ya di stase minor. Setelah udah stase online, barulah offline-nya nih kalau yang saya dengar ya. Stase offline-nya 6 minggu. 6 minggu kalau stase mayor, stase minor 2 minggu. Nah, itu ngapain? Iya sih, kayak dulu lagi di poliklinik atau di ranap atau di IGD atau di PK. Tapi di situ nggak cari kasus, jadi cuma ya berkegiatan seperti biasa, observe gitu. Tapi nggak ada kasus yang dicari, nggak ada pasien yang diikutin. Jadi kan mungkin kalau misalnya nggak ada pasien yang diikutin atau nggak ada pasien yang lagi dicari, mungkin lebih apa ya? Jadi kurang relate gitu dengan ini penyakit itu, jadi kurang memahami gitu pemahamannya. Dan yang tadinya ada jaga malam, kalau saya tanya nih dari koas yang sekarang lagi menjalani, katanya udah nggak ada atau hanya di rumah sakit tertentu gitu mereka menghadapi jaga malam ini. Jadi sedangkan kan kalau dulu
jaga malam itu banyak banget ilmu yang bisa dipelajari dan paparan ke pasiennya juga banyak gitu. Dan kemudian bimbingannya juga dilakukan mostly online gitu ya. Padahal kan kalau bisa ketemu itu mungkin lebih fokusnya bisa lebih diatur, habis itu senang juga ketemu teman-teman dan kalau tadi kan ada gangguan internet nih koneksi, kalau ketemu kan enggak ya, jadi bisa lebih fokus gitu. Ya ini tantangannya ya untuk mahasiswa kedokteran dan koas yang zaman sekarang. Oke, next slide. Nah ini ada koas yang ditanya nih, gimana nih pendidikan dokter tanpa sosok pasien selama pandemi. Nah, kalau solusi dari dia, katanya sebaiknya setelah pandemi selesai, kami diberi pelatihan keterampilan lagi yang selama pembelajaran daring tidak dilakukan. Penting agar mahasiswa berlatih dan terjun langsung ke lapangan. Iya sih, ini memang mungkin karena terbatas ya pengalaman klinisnya pada saat koas, mungkin ini visible kalau misalnya nanti pandemi situasi sudah membaik, udah lulus juga mungkin bisa dikasih lagi gitu. Tapi saya belum tahu juga sih apakah ini sekarang sudah dilakukan atau belum, seperti itu ya. Oke, next. Next slide. Nah, sekarang ini ini kalau udah lulus pun jadi dokter, kita pun akan tetap berkutat dengan hal-hal seperti ini nih, meeting-meeting online, kemudian belajarnya online, ikut-ikut webinar gitu ya. Webinar sekarang banyak banget ya, dan juga ikut mengerjakan artikel atau video online yang ada SKP-nya. Kalau untuk dokter kan harus perpanjang SKP tuh, jadi harus dapat SKP juga ngumpulin. Nah itu kan dari artikel sama webinar video. Nah di sini MEMS tuh support untuk digital education dengan webinar dan juga menyediakan artikel dan video online gitu. Ya karena sekarang banyak banget ya, maksudnya kita jadi bisa milih-milih sih. Enaknya adalah kita jadi bisa milih-milih karena webinar banyak, kita bisa pilih, oh mau hari ini mau belajar ini, hari ini mau belajar itu gitu. Tapi ya sometimes ya capek ya, information overload karena banyak banget webinar yang bisa kita ikuti, banyak banget artikel video yang bisa kita lihat, jadinya overload juga nih informasinya gitu. Next slide. Tapi sebenarnya kalau kita lihat peluangnya tuh banyak banget loh, karena kita bisa kesempatan belajar kita meningkat, jadi kita tinggal bisa memperbaiki gimana sih motivasi kita mau belajar apa nih gitu kan. Materi online juga bisa didapetin, presentasinya sekarang juga umumnya lebih interaktif dan lebih kreatif, jadi kita juga lebih termotivasi untuk ngikutin gitu. Nah tapi memang tantangannya kalau dari studi itu banyak yang bilang rasanya kok kurang menarik dan kurang memberikan pemahaman klinis. Dan dari sisi pengajar juga, sebenarnya pengajar kita itu memiliki tantangan juga, karena mereka tuh waktunya juga terbatas untuk mempersiapkan presentasi, kemudian juga ada skill teknis yang terbatas, infrastrukturnya juga kurang mendukung, attitude yang cenderung negatif tuh maksudnya jadi, aduh ini dulu nggak gini kok sekarang jadi gini gitu ya. Jadi susah deh gitu untuk para pengajar juga. Kalau yang saya baca dari paper di BMC Medical Education itu. Tapi memang kita semua sih mengalami tantangan ini sih di masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya ada dosen yang benar-benar dedicated, berterima kasih lah gitu. Soalnya pengajar-pengajar kita juga kesulitan, nggak hanya kita aja teman-teman. Ya, next slide. Nah ini ada paper dari UI yang mengeksplor bagaimana sih refleksi mahasiswa dan juga koas selama pandemi ini. Ini positif sih, ada yang dia menanggapi dia kalau misalnya koas atau mahasiswa kedokteran itu maksa untuk masuk ke klinis gitu, tapi kan nggak ada PPE, nggak ada nggak ada masker, nggak cukup, habis itu nggak ada gaun yang cukup. Nah ini kalau gitu kan artinya kita melanggar prinsip bioetik yang beneficence dan justice. Jadi karena kita bisa jadi
transmitter untuk transmitter virus ke pasien dan orang-orang yang lain. Nah, ini positif sih, maksudnya dia menanggapi dengan ya emang gini gitu, maksudnya keadaan yang memang sedang tidak ideal gitu. Nah, ada juga yang dia berpendapat, oh pandemi ini sebenarnya bisa loh jadi kesempatan untuk melakukan riset dan untuk publish paper. Ini kan pengalaman yang baru gitu kan, dan waktunya juga ada gitu, kenapa enggak gitu bagi dia. Terus abis itu ada juga yang berpendapat, oh bisa kok kita belajar sendiri supaya kita lebih oke belajarnya, kenapa enggak ini aja bentuk study group, daripada belajar sendiri belum tentu nih pemahaman aku benar gitu ya. Ini bagus juga sih, jadi dia inisiasi study group gitu. Dan kemudian ada yang involve di volunteer activities. Ini juga bagus karena memang waktu kita sekarang lebih banyak untuk berkegiatan baik di FK maupun di luar FK kan. Jadi ini bahkan ada yang bilang dia bisa jadi melakukan hobinya yang tadinya dia nggak bisa gitu. Itu kan positif juga. Kalau misalnya kita seneng, kita juga bisa jadi produktif gitu. Next slide. Nah, apa sih yang kira-kira tuh diharapkan dari future doctors? Dokter di masa depan tuh kira-kira apa quality yang dibutuhkan? Nah, kalau dari yang saya baca-baca nih, future doctors itu perlu dokter yang peduli terhadap pasien. Jadi dia fokusnya tuh ke pasien, gimana sih pasien tuh bisa terlibat dalam decision making. Dan dokternya itu juga dia perlu broad gitu ilmunya. Jadi nggak hanya di specialty dia, tapi juga dia tahu specialty yang lain. Jadi dia bisa menangani pasiennya dengan lebih holistik gitu. Kemudian yang ketiga, dokter di masa depan itu nggak akan bekerja sendiri. Dia harus mampu bekerja di dalam tim. Dia bisa jadi leader atau bisa jadi anggota. Kenapa? Karena nanti akan lebih ke pendekatan multidisipliner di masa depan. Jadi dokter harus mampu kerjasama dengan perawat, kerjasama sama psikolog, nutrisionis, apoteker, semuanya deh. Pokoknya tenaga kesehatan yang lain gitu selain dokter. Kemudian dokter yang di masa depan juga diharapkan itu bisa peduli terhadap kesehatan komunitas secara keseluruhan. Itu sih mungkin dari sekarang udah mulai terbentuk ya, tapi kedepannya diharapkan akan lebih peduli terhadap komunitas. Nah, ini juga yang paling penting, dokter di masa depan itu harus punya skill dalam teknologi, karena teman-teman bisa lihat sekarang semuanya online. Kalau misalnya nggak punya skills dalam hal teknologi, ya itu akan jadi sesuatu hal yang susah juga gitu ke depannya, apalagi nanti bakal banyak telemedicine. Kalau misalnya masih kurang bisa menggunakan teknologi, wah ini akan menjadi tantangan lagi gitu ya. Nah, kemudian dokter di masa depan itu juga harus mengutamakan dirinya dalam hal dia tuh dia tuh punya prinsip work life balance, dan juga dia bisa fleksibel dalam berkarir. Kenapa? Kalau misalnya dokternya juga lagi nggak kondisi hatinya juga nggak baik, ya gimana gitu bisa ngadepin pasiennya. Nah, kemudian juga dokter di masa depan itu dia bersemangat dalam penelitian dan inovasi. Saat ini karena kita informasi banyak gitu, data juga lebih banyak bisa diakses. Tentunya ke depannya penelitian akan bisa lebih visible daripada dulu gitu. Jadi bisa lebih dilakukan dengan lebih mudah gitu. Dan dokter harus bisa terbuka dengan perubahan dan mampu beradaptasi. Ini salah satu yang penting karena seperti ini gitu ya, kan tadinya kita semua offline sekarang tiba-tiba jadi harus online. Nah, ini kita harus bisa mampu beradaptasi dengan ini gitu. Oke, next. Oke. Di sini juga menarik ya, ada yang membagikan dokter di masa depan itu akan punya peranan yang lebih dari sekedar complex care manager. Jadi kan kalau sekarang mungkin dokter udah bisa ya jadi menyelesaikan kasus yang sulit, misalnya ada kasus DM yang perlu penanganan dari internis, neurologis, ortopedis, nutrisionis, psikiater, banyak deh gitu. Mungkin sekarang udah bisa, tapi kedepannya dia harus bisa jadi digital consultant, analytic consultant, kemudian dia juga bisa jadi data and informatics specialist. Jadi dari data yang dia dapat apa aja nih yang bisa dianalisa seperti itu. Dan researcher seperti yang tadi saya bilang, dokter di masa depan itu akan diharapkan untuk lebih inovatif dan mampu melakukan penelitian. Dan yang tidak kalah penting, bisa menjadi eksekutif dan educator.
gimana dia bisa mengedukasi pasiennya untuk juga peduli terhadap kesehatannya gitu. Jadi lebih ke arah promoting health ya, bukan curing gitu. Oke, next. Nah, ini di Indonesia juga udah mulai bergerak nih ke arah digital health, karena di sini udah ada aplikasi yang untuk telemedicine, kemudian juga Peduli Lindungi yang diinisiate oleh Kemenkes. Ini adalah langkah pertama dari kesehatan, pelayanan kesehatan di Indonesia yang mau bergerak nih dari yang tadinya rumah sakit base jadi lebih ke arah digital base gitu. Di sini nanti bukan nggak mungkin kalau semuanya jadi home care, itu bisa banget gitu. Karena udah mulai ada medical internet of things. Jadi abis itu ada clinical apps, ada patient portal tuh digabung semuanya gitu. Dan kalau di luar negeri tuh udah bisa, jadi pasien tuh di rumah dan dokter tuh bisa mantau gitu. Tapi ya mungkin di sini belum sih, tapi akan dengan adanya Indonesia Health Services Platform, saya rasa bukan tidak mungkin kalau dalam 10-20 tahun ke depan akan bergerak seperti itu juga. Next slide. Nah, ini yang menarik untuk future medical education di masa depan. Di Harvard Medical School itu dia udah ada yang namanya kurikulum untuk telemedicine. Di sini mungkin belum, tapi di Harvard ini dia udah bikin kurikulum telemedicine ini yang tadinya itu rekomendasi, ini mestinya tuh bahkan udah dari 2016 dieksekusi, tapi belum sampai akhirnya pandemi, akhirnya barulah mereka masukin kurikulum tentang telemedicine ini di 2020. Nah, kurikulumnya itu kayak gimana sih? Coba next. Salah satunya itu ada modul yang dia itu tentang video, interaktif video recording, pakai standardized patient yang direkam. Di sini tuh dia kayak ngasih telemedicine visit dengan kasus yang beragam nih. Kan kita bisa lihat ya, ada yang internal medicine, ada yang pediatrics, ada orthopedics, neurologi, psikiatri. Nah, itu macam-macam videonya, dan di situ tuh dari videonya tuh kayak bisa memampukan mahasiswanya untuk challenge clinical reasoning dan juga untuk skill dokumentasinya dia. Jadi dari video itu, coba ya kita ambil contoh itu dari yang pertama aja, poin pertama, how can a patient's level of acuity be assessed virtually. Jadi dari video itu mahasiswa tuh akan berpikir, oh ini kira-kira gimana ya supaya bisa diperiksa secara virtual. Jadi bisa brainstorming dan memungkinkan ke depannya bakal seperti apa gitu. Ini sih kalau di papernya belum dielaborate lebih jauh, tapi kurang lebih ada seperti ini gitu, tentang mengajarkan tentang telemedicine. Dan plannya Harvard Medical School itu, dia akan integrate, dia bakal masukin si kurikulum telemedicine ini sepanjang 4 tahun. Jadi bukan hanya di tahun terakhir, tapi dia integrate selama 4 tahun sekolah, jadi sekolah untuk ASCAP gitu. Dan ini menurut saya sih bukan tidak mungkin tidak terjadi di sini, pasti sih akan terjadi juga. Maksudnya mungkin sekarang pendidikan FK akan sedang dalam masa persiapan untuk memasukkan kurikulum telemedicine gitu. Oke, next. Tapi dengan segala perubahan yang kita hadapi, tetap aja ya, meskipun memang nanti diperlukan dokter yang punya skill teknologi, empati, motivasi, ethical awareness, honesty and integrity itu yang sangat dibutuhkan gitu. Jangan lupa kalau dokter itu perlu banget berempati kepada pasiennya. Kadang-kadang nih dokter tuh kalau dia udah kebanyakan ketemu pasien, capek juga ya, dokternya juga manusia ya, dia lupa nih memposisikan gimana kalau dia yang jadi pasiennya. Gitu. Nah, itu penting banget untuk kita semua bisa jadi dokter yang baik. Oke, next. Terakhir saya tutup. Ini quote dari buku favorit saya, Wherever There's Hope, There's Trial. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin ini ngerasa overwhelmed, apalagi yang ngerasain ya perubahan dari offline jadi online gitu, itu kan overwhelming banget. Mudah-mudahan masa-masa sulit ini itu bisa membawa sesuatu yang baru untuk teman-teman dan tetap tidak kehilangan semangat dan harapan untuk bisa jadi dokter yang baik ke depannya. Itu sharing dari saya, demikian. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya dan kesempatannya.
Dan good luck ya untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dokter atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, pastinya untuk topiknya sangat menarik ya, sangat relate dengan kehidupan per-FK-an kita. Nah, teman-teman diperbolehkan nih untuk bertanya kepada narasumber kita. Nah, teman-teman bisa melakukan pertanyaan di kolom chat ataupun bisa langsung raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Misi yang di online, ini ada yang bertanya dari offline. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih Dina. Terima kasih. Jadi Sheila, saya dari UNAN. Jadi saya ingin bertanya, memaksimalkan diri dalam melaksanakan pembelajaran online. Di mana tadi kan dokter udah ngejelasin tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran online itu kan banyak. Nah, menurut dokter itu bagaimana cara agar kita bisa memaksimalkan diri untuk menerima hal tersebut? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Sila untuk pertanyaannya. Kalau yang saya baca dari suatu paper nih, dia ada meneliti digital education di Jepang sama di Malaysia. Dia bilang kalau digital education itu sebenarnya punya potensi untuk membawa membawa hasil yang maksimal kalau motivasinya itu juga tinggi. Dan juga tentunya didukung dengan extrinsic faktor juga sih, kayak misalnya infrastruktur yang baik gitu, internet oke, habis itu laptop oke juga gitu ya, bisa mendukung kegiatan pembelajaran lah gitu. Nah itu tuh balik lagi, kalau gitu kan yang paling penting adalah motivasinya. Nah tapi memang saya juga paham sih kalau lagi kayak gini online terus capek kan ya, motivasinya juga mungkin lari ini, hilang kemana nggak tahu. Nah, kalau lagi overwhelm kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa kalau teman-teman mau take a break gitu. Jadi misalnya lagi weekend, bener-bener maksimalin tuh istirahat. Terus habis itu nanti kalau misalnya udah weekdays lagi diatur misalnya online-nya tuh dari jam, kan ada tuh jadwalnya kan, kegiatan-kegiatan online dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, tapi benar-benar di situ tuh fokus, habis itu nanti setelah itu bagi waktu lagi gitu. Ini apakah saya mau pakai waktunya untuk belajar lagi gitu, apakah pada saat ini saya kapasitas otaknya cukup atau enggak. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, kalian bisa cari hobi yang kalian mau lakuin gitu, biar pikirannya tuh juga fresh gitu untuk masuk lagi gitu ke pembelajaran. Kadang-kadang tuh kalau di culture kita ya istirahat itu kayak sesuatu yang males gitu. Padahal sebenarnya rest itu, taking a break itu perlu supaya kalian juga bisa produktif. Kalau dari saya sih biasanya begitu ya. Maksudnya kalau lagi nggak bisa mikir habis itu dipaksain itu juga nggak ada bagusnya gitu. Tapi jangan kelamaan istirahat juga. Jadi kayak mesti diatur gitulah waktunya. Nah itu yang paling tahu kan kalian, karena kalian yang tahu kapasitas gitu kan. Kemudian untuk pengalaman klinis misalnya, nanti tuh kalau di koas gitu, itu tuh kesempatan kan nggak sebanyak dulu. Artinya kalau begitu ada kesempatan harus benar-benar dipakai. Misalnya kayak tadi kan, kalau yang saya tahu kan dulu tuh, kalau yang saya tahu sekarang itu offline ketemu pasiennya itu dari yang tadinya bisa 9 minggu jadi cuma 6 minggu. Nah itu tuh kayak mesti dimaksimalin, artinya oh ya udah oke, dalam 6 minggu ini aku harus bikin target ketemu siapa aja. Seperti itu sih kalau dari saya gitu. Mudah-mudahan sih membantu ya, Sila. Baik, terima kasih dokter. Dari Cila, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau bagaimana, Cil? Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, selagi narasumber kita masih ada, diharapkan untuk bertanya. Baik dokter, ada pertanyaan nih dokter dari salah satu delegasi. Sebagai mahasiswa kedokteran saat belajar terkadang merasa belum mengerti apapun, apalagi kalau tiba-tiba dikasih kasus dari dosen, di situ sering merasa bahwa teori yang diberikan kurang sesuai dengan keadaan, apalagi ketika online dan tidak ada praktik langsung. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat meningkatkan kekurangan diri mengenai kasus-kasus ataupun untuk meningkatkan kepercayaan diri jika kita menjadi dokter nantinya, dan tips menjadi dokter yang berkualitas. Terima kasih dokter. Oke, makasih untuk pertanyaannya.
Nah, kalau ini menurut pemikiran saya ya, kalau misalnya belum paham gitu, mungkin tadi yang tips dari yang tadi saya tunjukkan di presentasi, tips dari mahasiswa yang di paper dari UI itu bisa digunakan. Mungkin teman-teman kalau misalnya merasa kurang paham, masih belum paham gitu dengan penjelasan dari dosen, bisa dibuat study group. Kan teman-teman pasti tahu nih siapa ya kira-kira yang belajar cocok sama saya gitu. Bikin aja study group. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak tadi, bisa dibahas. Kadang-kadang tuh perlu pandangan dari orang lain kayak gimana gitu kan, apakah pemahaman kurang, dan siapa tahu mungkin dia juga bisa mengajari pemahaman dia juga lebih bagus gitu. Dan kalau sekarang sih kayaknya banyak ya sekarang akses belajar tuh, kalau dulu sih saya seneng, misalnya kalau saya belum ngerti, saya tuh suka lihat video YouTube gitu, suka ada lecture yang ngejelasin gitu. Jadi bisa ada perbandingan antara yang saya dapat dari dosen sama yang saya lihat di YouTube itu gitu. Seperti itu sih. Sama mungkin bisa kalau misalnya kamu punya kenalan kakak kelas yang udah koas gitu, mungkin bisa tanya-tanya gitu, gimana sih yang kalau misalnya ketemu kasus kayak gini di pas koas pernah nemu nggak gitu, itu diapain aja, apakah sama textbook, seperti itu. Tips untuk jadi dokter yang berkualitas tadi udah saya ini ya, yang dokter tuh kedepannya kan akan seperti apa ya. Nah ini tuh memang untuk jadi dokter yang berkualitas tuh nggak bisa instan, betul-betul perlu apa ya, waktu gitu. Jam terbang mesti ketemu pasien banyak, habis itu ngelihat gimana sih kondisi. Kalau dari saya sih yang paling bikin ternyata jadi dokter tuh gini banget ya, waktu internship sama pas PTT gitu. Dan kebetulan kan memang saya PTT sama internship di daerah, jadi lebih berasa gitu kayak dokter tuh ternyata dibutuhkan banget ya oleh masyarakat yang belum tahu tentang kesehatan gitu. Jadi saya saranin kalau nanti teman-teman udah lulus dokter, abis itu mau nyari pengalaman klinis sebanyak-banyaknya ke daerah deh. Itu akan dapat insight banyak banget gitu. Ke daerah yang terpencil gitu. Supaya bisa lebih aplikatif lagi ilmunya. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya yang sangat luar biasa. Berarti kalau langsung praktek langsung itu lebih berasa ya dokter untuk kualitas. Iya sih, maksudnya kayak gimana ya, nanti kan ketemu pasien. Sometimes pasiennya keadaannya sama nih, tapi cara kita tuh akan berbeda gitu, karena ada pertimbangan ini dan itu overtime gitu. Mungkin sebulan yang lalu saya treat dia seperti ini, tapi saya sadar kayaknya nggak kurang nih gitu, saya masih belum maksimal. Jadi saya belajar lagi, dan bulan depan pas saya ketemu pasien yang sama udah beda approach-nya dan treatment-nya. Jadi itu jadi dokter memang betul-betul long life learner yang kita tuh harus continually kita mesti sadar gitu, aku tuh terbatas, jadi aku akan cari-cari lagi gitu. Udah betul belum sih yang aku lakukan? Apa ada perubahan di ilmu? Mesti punya curiosity gitu, mesti punya rasa ingin tahu. Apakah ya tadi yang aku lakukan benar atau enggak? Jadi baca sendiri. Ternyata tadi saya salah. Mestinya ada tambahan ini. Nah, gitu kan. Kalau nggak ketemu pasien agak susah ya. Jadi itu nanti pas udah ketemu pasien sih. Gitu. Nanti waktu kalian udah jadi dokter internship mungkin itu akan lebih. Pas internship sih banyak belajar, karena benar-benar ilmu yang didapat pas mahasiswa sama koas tuh bisa diaplikasikan gitu pas internship, dan masih disupervisi pula pas internship, jadi kan lebih enak ya gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman delegasi, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan teman-teman, boleh dari personal chat ataupun bisa langsung raise hand. Oke, mungkin sudah tidak ada dokter. Mungkin kita bisa, sebelum kita tutup, maka akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu sebagai bentuk terima kasih dari kami kepada dokter yang telah menjadi pemateri. Dipersilakan dari OSI. Terima kasih banyak.
Baik, mungkin dari saya akan memberikan aba-aba. Dari OSI, apakah sudah bersiap untuk dokumentasi? Bagaimana dari OSI? Baik, terlebih dahulu. Saya akan hitung ya dokter, dari angka 1, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dokter, 1, 2, 3. Baik, terima kasih dokter. Untuk dokumentasinya telah selesai. Mungkin dari dokter ada ingin menyampaikan lagi untuk tambahan atau penutupnya dokter? Dari saya sih nggak ada. Cuman mungkin pesan saya tetap semangat meskipun memang ini penuh dengan uncertainties untuk kalian semua, tapi mudah-mudahan dengan ini tuh kalian bisa jadi dokter yang tangguh gitu ke depannya dan jadi dokter yang baik gitu. Nggak tetap bisa jadi dokter yang baik meskipun keadaannya memang lagi kurang mengenakan lah gitu di masa-masa pandemi. Ya, tetap semangat ya teman-teman. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara pada open session ini. Kami dari pihak panitia ataupun dari delegasi juga meminta maaf kalau jika ada kesalahan ataupun salah-salah kata. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Selamat sore. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Boleh untuk live jika dokter ada kegiatan yang lain. Terima kasih dokter. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya presentasi dari narasumber kita, maka berakhir pula agenda dari open session kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman sudah bisa untuk break terlebih dahulu sambil kita menunggu untuk agenda berikutnya. Terima kasih semuanya.